Baik, kali ini kita akan membahas tentang tahap dan tugas perkembangan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tahap-tahap dan tugas perkembangan, dapat menjelaskan keragaman tahap dan tugas perkembangan, dapat menjelaskan kaitan tahap dan tugas perkembangan dengan kegiatan dan kurikulum sekolah, dapat menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pencapaian masing-masing tahap dan tugas perkembangan. Nah, pengertian tugas perkembangan kali ini adalah dari seorang ahli yaitu Hafik Hartz yang mengemukakan bahwasannya tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Nah, tugas-tugasnya apa saja? Yang pertama adalah menguasai kemampuan membina hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya atau berbeda jenis kelamin. Kemampuan itu adalah kemampuan berpikir sosial positif, empati, kontrol emosi, dan altruistik. Kemampuan berpikir positif artinya selalu memikirkan bahwa orang lain pada dasarnya baik, suka menonjolkan aspek-aspek baik dari teman atau jauh dari tingkah laku berburuk sangka maksudnya, dan suka melihat teman dari sisi negatif. Remaja yang memiliki empati mudah mengerti perasaan temannya. Oleh karena itu, cepat tanggap atau merealisasi secara positif terhadap perasaan teman. Kontrol emosinya tinggi berarti ia menunjukkan kesabaran dalam menghadapi teman-teman yang kurang menyenangkan tingkah lakunya. Mudah kasih dan tersentuh perasaan untuk membantu. Memiliki rasa humor yang tinggi dalam menepis sikap-sikap temannya yang kurang menyenangkan. Sedangkan yang kedua adalah menguasai kemampuan melaksanakan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Nah, sebagai laki-laki, artinya mampu melakukan peranan sebagai mampu membina pergaulan yang harmonis dengan teman perempuan, mampu melindungi wanita dan orang-orang yang lemah, misalnya anak kecil, orang tua, dan sebagainya. Memiliki rasa percaya diri dalam bergaul, memiliki kemampuan berpikir positif terhadap orang lain. Remaja yang mencapai tugas perkembangan ini suka melihat kebaikan, kesuksesan, dan mempunyai toleransi terhadap kesalahan orang lain. Bukan sebaliknya, suka membesar-besarkan kelemahan dan kesalahan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, sebagai laki-laki tentunya di sini dijelaskan menyukai dan menampilkan cara-cara berkomunikasi yang sopan, suka mendengarkan atau memberi rasa penghormatan kepada orang lain. Remaja seperti ini menjauhi cara-cara berkomunikasi yang mendominasi, berbicara kasar atau menyakiti orang lain. Nah, apa sih tugas dari seorang perempuan sebagai melaksanakan peranan sosialnya? Yang pertama adalah mampu membina hubungan dan bekerja sama dengan teman sebaya laki-laki, bertingkah laku lembut, ramah, dan baik hati kepada orang lain, menampakkan kasih sayang terhadap anak-anak dan orang-orang yang lemah. Mampu melakukan komunikasi yang sopan, suka mendengarkan, mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, dan menimbulkan perasaan hormat pada orang lain. Jauh dari komunikasi yang kasar, kotor, dan menyakitkan orang lain. Dan yang terakhir adalah perempuan itu harus berpikir positif terhadap orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang tingkah laku remaja. Pria berpikir positif terhadap orang lain, demikian juga seharusnya pada wanita. Nah, tugas-tugas perkembangan yang ketiga adalah menerima keadaan fisik dan mengaktualisasikan secara efektif. Seperti apa ya? Nah, remaja yang mencapai tugas perkembangan ini menerima keadaan fisiknya sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah sebagai pria atau wanita. Pria yang menerima tubuhnya sebagai pria maskulin maka termotivasi untuk memelihara bentuk tubuhnya dengan otot-otot yang menonjol dan kuat. Remaja ini menyenangi kegiatan olahraga yang membentuk kekuatan dan pertumbuhan otot-otot mereka sehingga penampilannya menjadi pria yang maco. Tampil dengan bersih dan rapi menandakan remaja menghargai dan bangga dengan penampilan tubuhnya. Dan bukan sebaliknya ya teman-teman. Nah, nanti kalian sebagai seorang guru perlu membimbing siswa-siswa kalian untuk bersikap sebagai kodratnya, yaitu laki-laki. Bukan malah memujinya dengan kejanggalan yang ada atau menertawakannya, malah menirukan gayanya seperti perempuan, itu tidak baik ya. Kemudian wanita yang menerima dirinya sebagai wanita berusaha memelihara tubuhnya agar tampil anggun dengan perbandingan ukuran tubuh yang ideal dan posisi serta gerak tubuh yang bagus. Mereka mempunyai keinginan dan ketekunan untuk merawat tubuh agar selalu bersih dan menarik. Nah, jika kalian menemukan teman atau siswa yang wanita seperti laki-laki, itu jangan ini ya, maksudnya kita jangan langsung untuk menjudge-nya dia memiliki apa ya kepribadian buruk, tidak, tetapi kita bagaimana mensupport dia, artinya mengajak dia pakai ini bagus deh, coba nah seperti itu, mengajak dia ke arah seperti itu tanpa berkata kasar kepadanya. Nah,
Berikutnya dijelaskan, wanita ini juga mengerti prinsip-prinsip reproduksi, terjadi menstruasi, kehamilan, dan proses kehamilan dan berusaha memelihara dirinya untuk tetap tampil rapi dan bersih, serta bertingkah laku yang sopan dalam menjaga diri dan pelanggaran seksual. Jadi kita sebagai seorang wanita atau kalian mempunyai murid seorang perempuan, kita harus selalu menasehati agar bisa menjaga dirinya sendiri, terutama dalam berpakaian yang sopan seperti itu. Nah, tugas perkembangan yang keempat adalah mencapai kemerdekaan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Remaja yang telah mencapai tugas perkembangan ini mampu mengembangkan kasih sayang terhadap orang tua, perasaan hormat terhadap orang dewasa, dan ikatan emosional dengan lawan jenis. Perasaan sayang terhadap orang tua yang mereka miliki dikarenakan kesadaran atas tanggung jawab dan kebiasaan ekspresi kasih sayang yang mewarnai kehidupan mereka dari kecil. Mereka menyadari bahwa bersikap kepada orang tua adalah dengan cara yang penuh kasih sayang, bukan sebaliknya menentang dan kasar terhadap orang tua. Dan perlu bagi kita nantinya kalau kalian akan menjadi seorang tua, kalian itu adalah sebagai contoh bagi anak-anak kalian. Jadi jika kalian ingin menasihati mereka, berarti kita harus memberikan tingkah laku atau sikap yang bisa memberikan contoh kepada mereka. Jangan menjadikan itu sebagai peluru mengarah ke kita. Jangan ada sampai keluar ibu saja begitu, bapak saja begitu, jangan sampai seperti itu. Nah, berikutnya memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Remaja yang matang memiliki dorongan untuk mencari biaya hidup sendiri. Mereka ingin berbuat sesuatu yang menghasilkan uang. Oleh karena itu, orang tua dan sekolah hendaknya memberi kesempatan pengalaman kerja dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya mengelola warung koperasi atau usaha-usaha manajemen kegiatan sekolah yang sengaja didirikan tempat belajar siswa. Keberhasilan lingkungan sekolah dalam mendidik anak salah satunya dapat diketahui dari keberhasilan ekonomi di mana sekolah itu berada. Jadi jika ada lomba-lomba dan segala macam, atau dia pintar kerajinan tangan, itu perlu kita support mereka, seperti memberikan modal, disuruh membuat, kemudian kita jualkan, itu memberikan semangat kepada mereka. Nah, berikutnya yang keenam, memiliki kemampuan untuk memilih dan mempersiapkan diri untuk karir. Sebagai remaja yang berkembang, mereka sudah memiliki keyakinan nilai-nilai untuk bekal hidup dalam karir, memiliki ketetapan karir yang akan ditekuni, dan mengarahkan diri mereka dalam pendidikan dan kepribadian sesuai dengan tuntutan karir yang mereka pilih. Mereka telah menyadari bakat-bakat khusus mereka yang menonjol yang mendukung karir mereka kelak. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah yang ketujuh, berkembangnya keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk menjadi warga negara yang baik. Seperti apa? Sebagai remaja yang berkembang, maka dari aspek intelektual dia memperlihatkan kemampuan menerapkan atau mempergunakan ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sekolah atau di luar sekolah dalam menghadapi kehidupan mereka. Ini sangat penting sekali. Dan kedelapan, memiliki keinginan untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku sosial. Nah, maksudnya sebagai remaja yang telah mencapai tugas perkembangan ini mampu mempertanggungjawabkan tingkah laku sosialnya. Ia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, mencintai dan ingin bertingkah laku sosial yang manusiawi. Jadi terkadang ada orang yang bersikap kasar dan berkelakuan jahat, dia lari dari itu. Dia kadang menuduh orang lain atau temannya malah. Nah itu berarti ada keanehan pada dirinya. Nah, berikutnya kita masuk kepada usaha sekolah untuk membantu pencapaian tugas perkembangan. Apa saja usaha sekolah? Usaha sekolah ada beberapa usaha yang pertama itu membahas dalam diskusi kelompok tentang berpikir positif. Jadi bagaimana cara berpikir positif, bagaimana berempati, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana membuat perasaan altruistik, ya kan, mengutamakan kepentingan orang lain. Tidak mesti semua harus dilakukan, ada beberapa batasan yang perlu kita, ini perlu ditolong, ini hanya sebagai memanfaatkan kita saja. Nah itu perlu tahu orang-orang yang seperti apa yang perlu kita bantu. Kemudian bagaimana berpenampilan menarik dan membina keakraban dengan lawan jenis. Nah setelah kita membahas, kedua adalah kita melatih mereka untuk selalu bersikap seperti di poin 1. Usaha kedua adalah melakukan bimbingan kelompok yang terjadwal. Jadi perlu ketika seperti ini ya bisa saja di jam-jam jam-jam mata pelajaran yang sudah terjadwal di sekolah, bisa kita buat seperti itu. Kemudian melatih mereka untuk melaksanakan peranan-peranan itu dengan latihan terprogram, sesuaikan dengan pembelajaran yang ada saja. Kemudian menciptakan kondisi belajar yang memupuk kerjasama. Ini biasanya kita lakukan diskusi, kemudian ada kegiatan praktikum, ya kan, kelompok, problem solving, banyak sekali.
Kemudian yang keempat, memberi model teman sebaya, guru, dan orang yang dikagumi remaja tentang peran-peran yang disesuaikan dengan jenis kelamin. Artinya, kita lihat Adira ya ototnya kuat dan segala macam. Ya kan, itu kita bisa sampaikan beberapa model yang ya mereka memerankan bahwasanya mereka memang memerankan jenis kelaminnya. Dia adalah laki-laki yang memang benar-benar maskulin, dan dia adalah perempuan yang seksi dan segala macam. Kemudian usaha ketiga, memberikan informasi tentang bagaimana merawat fisik sesuai dengan jenis kelamin, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi atau bimbingan kelompok untuk membahas permasalahan yang menyangkut perawatan dan mempergunakan fisik secara mereka sebaik-baiknya. Usaha keempat adalah melakukan diskusi atau bimbingan kelompok membahas emosi remaja yang mandiri dan cara mengatasi emosi remaja yang dialami remaja. Kadang kita harus benar-benar banyak bersabar, ya kan, banyak istighfar kalau dalam agama Islam, ya kan, banyak menyebut nama Allah, nama Tuhan, ya kan, harus seperti itu. Kembali lagi kepada agama kita dan kembali kepada peristiwa yang sudah terjadi pada orang lain itu sebagai pelajaran buat kita. Kemudian yang kedua, personel sekolah harus menampilkan emosi yang sabar, penuh kasih sayang, kebahagiaan dalam mereaksi remaja sehingga remaja merasakan senang yang diperlakukan dengan emosi. Itu bisa guru itu adalah contoh untuk siswanya, dan guru itu sama seperti orang tua. Guru itu baik sekali, dia pun terikut, ya kan, kadang-kadang kita terbawa dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian guru menghargai dengan sikap menyokong. Menyokong artinya memberikan motivasi dan semangat kepada siswa. Yang keempat, membicarakan dengan orang tua tentang bagaimana bertingkah laku emosional positif. Terkadang orang tua ini tidak bisa memahami kondisi anaknya itu sudah remaja. Kadang-kadang sikap protektifnya yang tinggi, menganggap dia masih anak-anak, padahal dia anak ini tidak mau dikepang, dia pengen dia mandiri dan segala macam. Nah, ini perlu, artinya guru sekolah menjembatani ini. Usaha yang kelima adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengelola kooperasi sekolah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Usaha yang kedua, melakukan pengembangan bakat khusus. Dan yang berikutnya adalah usaha keenam. Usaha keenam ini memperkenalkan potensi yang dimiliki. Kita harus bisa menyemangati mereka dengan mengikutkan mereka ajang lomba dan segala macam. Kemudian yang kedua, memperkenalkan pekerjaan yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi kita perlu menjembatani mereka tentang apa yang lagi tren, pekerjaan apa yang lagi dibutuhkan pada saat-saat sekarang, ya kan. Saat corona ini mungkin banyak sekali orang-orang yang di PHK dan segala macam, dan banyak orang yang melakukan wirausaha. Nah, untuk kita apa yang bisa kita lakukan dari ilmu kita? Yang berikutnya adalah membentuk keyakinan diri remaja tentang kerja keras. Kita berikan contoh pada orang-orang yang sudah berhasil. Ini tidak ada orang yang berhasil tanpa kerja keras, semuanya dengan kerja keras. Kemudian memberikan penilaian tinggi kepada remaja kreatif. Nah, ketika kita memberikan penilaian yang lebih kepada remaja kreatif, tentunya akan mengajak memotivasi siswa-siswa lainnya untuk ikut jejak dari siswa yang kreatif. Usaha ketujuh, menyusun kurikulum terkait tugas perkembangan, memberikan pengalaman kepada diri remaja. Nah, ini sudah ya sekarang kita laksanakan dengan K13. Berarti kita harus apa sih? Tidak hanya secara kognitif saja, tetapi afektif, psikomotor juga kita harus masukkan dalam proses pembelajaran STEM. Nah, itu sudah mengikuti sebuah tugas perkembangan tadi, STEM, teknologi, engineering, matematik. Nah, itu juga masuk, semua ilmu kita masukin agar apa? Supaya bisa siswa tadi, wah, ini ternyata semua materi yang kita masuk itu ternyata tidak lepas dari STEM tadi. Praktikum yang kita lakukan tidak terlepas dari STEM tadi. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Jadi apa sih yang bisa kita buat agar mereka tidak pasif? Kemudian metode pembelajaran yang mengembangkan kerjasama. Tadi sudah saya jelaskan seperti diskusi, tanda problem solving, praktikum, studi kasus ya, demonstrasi. Usaha ke-8, memperkaya informasi siswa tentang kehidupan sosial. Kita harus memberitahukan pengalaman-pengalaman kita tentang bagaimana itu kehidupan sosial, ya kan, agar mereka bisa melakukan atau artinya bisa menentukan harus bersikap dan bertingkah, memutuskan seperti apa. Kemudian memperkenalkan siswa remaja secara langsung kepada lembaga sosial yang ada, bisa menjadi sebuah melibatkan mereka terhadap kegiatan-kegiatan di lembaga sosial. Usaha ke-9, memperkenalkan filsafat hidup. Artinya di sini kita perlu mengajari mereka tentang makna-makna dari sebuah filsafat hidup, artinya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengamati sampai seberapa jauh filsafat hidup yang mereka alami. Nah,
Di sini di terakhir adalah usaha pendidik dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan remaja. Artinya apa usaha pendidik dalam mengembangkan tugas remaja? Pendidik tuh harus memahami dulu, artinya pendidik di sini ditugaskan untuk memahami 3 tugas perkembangan remaja. Yang pertama adalah kehidupan pribadi remaja sebagai individu. Nah, apa saja upaya-upayanya? Yang pertama, hidup sehat dan teratur. Kita harus mengajarkan mereka bagaimana hidup sehat dan teratur, mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari, apa saja bagaimana caranya. Kemudian mengajarkan hidup bermasyarakat, menunjukkan dan melatih cara merespons berbagai masalah yang dihadapi, mengikuti aturan kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, dan melakukan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Nah, yang kedua, pendidik harus memahami kehidupan pendidikan dan kehidupan karir. Ini di sini kita sebagai pendidik harus bisa mengajarkan kepada remaja tentang pemahaman diri, bakat, kemampuan, minat, keterampilan, dan cita-cita mereka. Pendidik memberikan pemahaman kepada remaja, yaitu pemahaman lingkungan, baik lingkungan pendidikan atau lingkungan pekerjaan atau berbagai kondisi. Nah, pendidik bisa mengajarkan cara-cara mengatasi masalah dan hambatan dalam perencanaan dan pemilihan karir sehubungan dengan keterbatasan lingkungan dan keadaan karir. Nah, pendidik mengajarkan bagaimana perencanaan masa depan karir mereka. Nah, pendidik mengajarkan bagaimana usaha, penyaluran, penempatan, pengaturan, dan penyesuaian kepada remaja. Dan yang terakhir adalah pendidik harus bisa memahami kehidupan berkeluarga. Di sini kita sebagai pendidik ya, itu harus bisa memberikan bimbingan tentang cara pergaulan dengan mengajarkan etika pergaulan lewat pendidikan budi pekerti dan pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidik mengajarkan kepada remaja untuk memahami norma yang berlaku baik di dalam keluarga, sekolah maupun di dalam masyarakat. Untuk ini perlukan arahan untuk kebebasan emosional dari orang tua. Artinya, apa hubungannya dengan pembelajaran biologi? Tentu saja ada, karena kita menerapkan di dalam kurikulum ada yang namanya kognitif, ada yang namanya afektif, ada yang namanya psikomotor. Nah, semua itu bagaimana caranya nanti kita buat dalam bentuk rubrik atau penilaian sikap, penilaian perilaku dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Artinya sikapnya dengan pelan-pelan kita mengajarkan sikap yang baik, itu akan membentuk mereka menjadi karakter yang baik seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tahap dan tugas perkembangan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.